Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 18 November 2022. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu bergembira di tengah persoalan. Mari kita sebelum merenungkan sabdanya, kita berdoa memohon pengampunan dan memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah rahmat yang boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan yang kami rasakan. Dan saat ini Tuhan, kami di dalam syukur kami bersama ingin merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami, mampukanlah kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menuntun kami di dalam kami menghidupi firman-Mu di keseharian kami. Kami serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam surat 1 Petrus, pasalnya yang pertama, 1 Petrus 1, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Petrus 1, ayat 3 sampai dengan ayat 9, yang demikian sabda Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Gembira itu biasanya dialami atau dirasakan oleh kita, setiap kita yang berada dalam situasi yang menyenangkan, dalam situasi keberhasilan, dalam situasi yang membahagiakan, ataupun dalam momen-momen tertentu yang itu membawa sukacita bagi kita, dan biasanya adalah sesuatu yang kita anggap positif. Itu berbahagia. Tetapi sebaliknya, ketika kita menghadapi situasi masalah, situasi yang mungkin kalau dikatakan sebagai pencobaan atau hal-hal yang mungkin mengganggu kita, maka respon kita tentu bukan berbahagia, tetapi justru kita merasakan kesedihan, kita merasakan kebingungan, kita kebimbangan, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang alami, itu sesuatu yang naluriah manusia. Ketika dapat sesuatu yang baik, kita akan senang, dan ketika dapat sesuatu yang tidak atau buruk, kita akan merasakan kesedihan, kebingungan, dan lain sebagainya. Tetapi menjadi satu tantangan bagi kita untuk kita menjawab, bisakah kita berbahagia ketika kita berhadapan dengan sebuah persoalan? Bisakah kita berbahagia ketika kita berhadapan dengan pencobaan atau berhadapan dengan pergumulan-pergumulan tertentu? Bisakah kita merasakan bahagia? Pertanyaan itu nampaknya bukan pertanyaan yang biasa. Karena mungkin orang mengatakan bahwa nggak mungkin dong kalau dalam masalah kita justru bahagia. Yang ada kalau dalam masalah kita pasti bingung, kita pasti sedih gitu. Tetapi bacaan kita saat ini mengajak kita untuk kita berefleksi, untuk kita mencoba menggali lebih dalam tentang suatu persoalan, tentang suatu pergumulan yang setiap orang mungkin dihadapi di dalam kehidupannya. Dalam teks saat ini,
Petrus menuliskan sebuah surat tentang bagaimana seseorang, tentang bagaimana beruntungnya kita yang walaupun kita tidak pernah melihat Yesus secara langsung, walaupun saat ini kita tidak bisa berhadapan dengan Yesus secara langsung, tetapi kita berani dan mau untuk percaya kepada Dia, kita berani dan mau untuk mengasihinya. Bagi Petrus itu adalah sebuah sukacita, bagi Petrus itu adalah sebuah kegembiraan, sesuatu yang harus disyukuri. Ketika kita, orang yang hidup sekarang ini, masih percaya atau tetap percaya dengan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, cerita-cerita tentang bagaimana karyanya Dia, dan bagaimana kita mempercayai iman kita kepada Kristus. Nah, hal itu tentu menjadi sebuah kesukacitaan seperti yang dikabarkan oleh Petrus. Dan yang lebih penting dari itu adalah Petrus juga mengatakan bahwa meskipun saat ini kita menghadapi persoalan, meskipun saat ini kita menghadapi berbagai tantangan yang mungkin dalam persoalan dan tantangan itu menggoyahkan iman kita atau membuat kita menjadi ragu, membuat kita menjadi glokro, membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi rapuh begitu. Tetapi Petrus mengatakan bahwa tetaplah bersukacita justru oleh karena itu. Karena apa? Karena semuanya itu dipakai untuk memurnikan iman kita. Memurnikan sesuatu tentu bukan dengan dengan perlakuan yang menyenangkan. Memurnikan sesuatu pasti dengan perlakuan yang khusus. Bahkan kalau emas itu pun, kalau kita menambang emas, ada orang penambang emas gitu, untuk memurnikan emas itu dia butuh proses yang tidak sebentar dan dia membutuhkan proses yang tidak mudah gitu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mau menunjukkan iman kita yang sesungguhnya, kita mau memurnikan iman kita, maka ya mari kita hadapi persoalan-persoalan itu dengan kesadaran bahwa segala situasi yang kita lakukan atau yang kita alami sekarang ini adalah dalam rangka untuk memurnikan iman kita. Sehingga sekalipun kita mempunyai masalah yang berat, sekalipun kita berhadapan dengan berbagai persoalan dan pergumulan, maka kita tetap punya kesadaran bahwa kita pun bisa berbahagia atasnya. Kita tetap bisa bersyukur atasnya dan kita juga berhak untuk berbahagia. Orang yang berbahagia atau orang yang berhak untuk bahagia itu bukan hanya orang yang punya sesuatu yang baik. Tetapi ketika berhadapan dengan situasi yang tidak baik pun, kita pun juga tetap punya hak untuk bahagia. Setiap orang punya hak untuk bahagia. Karena setiap orang mungkin punya saringannya sendiri-sendiri, punya masalahnya sendiri-sendiri untuk ia bisa memurnikan imannya. Demikian juga dengan kita. Kita pun dalam situasi yang berat, maka kita pun marilah kita tetap menyatakan syukur kita tetap menghadapinya dengan sungguh-sungguh, tetapi tetap kita membiarkan diri kita untuk tetap berbahagia di dalamnya. Dengan kesadaran bahwa itu semua adalah cara Tuhan untuk memurnikan iman kita. Supaya ketahuan siapa yang imannya sungguh-sungguh atau siapa yang hanya ikut-ikutan saja. Di mana posisi iman kita? Dan bagaimana kita merespon setiap saringan atau setiap pergumulan itu di dalam kehidupan kita. Sebagai pemurnian iman kita ataukah sebagai sesuatu yang menjatuhkan dan kemudian membinasakan kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini bersama kita berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam kedagingan kami dan dalam natural kami Tuhan, tentu kami tidak mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi atas kami. Kami juga tidak mengharapkan sesuatu yang buruk atau persoalan yang berat kami hadapi dalam hidup kami. Kami pasti mendambakan sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan bagi kami. Akan tetapi Tuhan, saat ini kami belajar satu hal. Ketika kami menghadapi situasi pergumulan atau situasi yang menantang bagi kami, itu semua bukan hanya sebagai sebuah ketidakberuntungan kami, tetapi sekaligus juga menjadi sebuah keberuntungan dan seharusnya menjadi sesuatu yang bisa kami syukuri. Karena dengan semuanya itu, kami bisa memurnikan iman kami kepadamu untuk membuktikan bahwa kami mengikut Engkau, kami beriman kepadamu, bukan hanya dalam situasi yang senang saja, tetapi juga dalam berbagai situasi yang kami alami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami
untuk kami tetap bisa merasakan sukacita, kami tetap bisa merasakan kebahagiaan, sekalipun banyak persoalan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Tetapi kami tetap mau membiarkan diri kami untuk ambil bagian dalam perasaan sukacita yang dari-Mu. Ya Bapa, saat ini kami hendak berdoa, menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang bergumul dengan proses pemulihan kesehatan dengan sakitnya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Siswo, Bapak Warsito Utomo, Ibu Dian Yuniarti, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Matius PH, dan juga setiap saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa hadir bagi setiap orang-orang kami ini Tuhan, bagi setiap keluarga kami ini, bagi orang-orang yang kami kasih ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, menuntun mereka Tuhan di dalam setiap proses pemulihan yang saat ini sedang mereka kerjakan. Kiranya semuanya itu boleh Tuhan pakai sebagai saranan dari Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan dan kebaikan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Budiandono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Arpen Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosdi, Bapak Suprapto, Ibu Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau juga senantiasa hadir, memberkati, memberikan rahmat atas orang tua kami ini di dalam usia yang semakin lanjut. Biarlah mereka boleh tetap merasakan sukacita, kedamaian, dan kebahagiaan yang dari Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan segala pergumulan-pergumulan yang kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Secara khusus mungkin di situasi atau cuaca-cuaca yang mungkin tidak baik untuk kesehatan kami ini, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami, menghadirkan kesehatan dan menganugerahkan kekuatan bagi kami. Dan kiranya cuaca-cuaca yang terjadi akhir-akhir ini juga tidak mengganggu setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan jauhkan dari angin badai yang bisa merusak rumah kami, tempat tinggal kami, ataupun yang mengganggu setiap kehidupan kami Bapa. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan hadir atas kehidupan kami masing-masing. Di dalam-Mu ya Allah, kami menyerahkan segala syukur dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Amin.